Saya dulu berjalan kaki sejauh 24 kilometer untuk menuju ke sekolah. Ada yang menyeberang 2 sungai, melewati 1 gunung, dan lain-lain. Jalannya pun ya jalan setapak. Berjalan pun terkadang tidak cukup, karena itu ya saya harus berlari. Memori yang mengesankan bagi saya sampai saat ini. Bumi Soe, Nusa Tenggara Timur, menjadi saksi lahirnya Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahem-Taneo, MS-MSc. Lahir pada tanggal 1 September 1964 di Pisan, Pulau Timor, Yufra kecil tumbuh menjadi sosok yang kelak menempuh perjalanan yang penuh warna. Yufra kecil menempuh studinya dari SD sampai SMA di tanah kelahirannya, Timur Tengah Selatan. Karena pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau berlari, maka saya harus berangkat pagi-pagi sekali. Jam 4 atau paling lambat jam 5, sehingga saya harus tiba jam 6 atau jam setengah 7 pagi. Tidak ada penunjuk jam pada saat itu, sehingga pedomannya adalah ayam berkokok. Ayam berkokok itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Nah, kalau ayam berkokok 1 kali itu sekitar jam 1, ayam berkokok 2 kali sekitar jam 2, dan seterusnya. Ayam berkokok yang keempat sekitar jam 4 menjelang jam 6 menjelang ayam turun pohon. Nah, sebelum itu saya sudah harus berangkat ke sekolah. Setelah lulus, ia memutuskan untuk pergi merantau ke kota Malang, mengikuti jejak kakaknya yang telah lebih dulu berkuliah di Malang. Awal mula saya bisa kuliah di Malang itu dari kakak saya yang pertama yang berkuliah di Malang atas beasiswa dari pemerintah. Kalau biaya sendiri jelas tidak mampu, karena kami 10 bersaudara dan ayah kami meninggal ketika saya umur 4 tahun, dan kami satu pun termasuk kakak saya yang pertama belum mandiri, sehingga kami semua harus berusaha untuk hidup mandiri. Yufra muda menyelesaikan studi sarjana ekonomi pertanian di Universitas Katolik Widya Karya Malang pada tahun 1988. Di sini, Yufra muda harus belajar ekstra keras karena pembelajaran di Jawa jauh lebih maju dari pelajaran di daerahnya pada waktu itu. Setelah beberapa tahun menjadi dosen di Universitas Katolik Widya Karya Malang, Yufra muda mulai menempuh program Magister Sains dalam bidang ekonomi pertanian di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gelar Magister Sains pun diraihnya pada tahun 1992. Pada awal tahun 2000-an, Pak Yufra berkesempatan mengambil magister keduanya dan lulus dari Larenstein University of Professional Education in conjunction with Reading University, UK. Maksudnya, Pak Yufra menempuh sebagian kuliahnya di Belanda dan sebagian lainnya di Inggris. Ketika Universitas Macung dibuka pada tahun 2007, Pak Yufra termasuk salah satu dosen pionir yang bergabung di universitas baru ini sebagai wakil rektor 1. Ya, kalau dipikir-pikir saya sangat bangga bisa bergabung dengan Universitas Macung sejak awal berdirinya. Ketika itu gedung sudah ada tetapi kosong. Ruangan-ruangan itu kosong, belum ada mahasiswa juga, sehingga kami mempersiapkan formatnya dari awal, bahkan presensi pun tidak ada. Kami membuatnya dari awal. Ketika masih menjadi wakil rektor 1 di Universitas Macung, Pak Yufra mulai menempuh S3 di bidang manajemen Universitas Brawijaya. Sebagai dosen, awalnya Pak Yufra mengajar di prodi manajemen. Namun, saat Magister Manajemen Inovasi berdiri pada tahun 2020, Pak Yufra ditugaskan di program magister pertama Universitas Macung ini. Kiprah Pak Yufra tidak hanya dalam bidang akademik saja. Ia dikenal akan peran aktifnya dalam penelitian-penelitian yang selalu bersentuhan dengan UMKM di Kabupaten Malang.
hal yang membedakan antara negara maju dan negara yang berkembang adalah kualitas dan kuantitas inovasinya. Dan oleh karena ekonomi Indonesia terdiri atas 99% usaha mikro, kecil, dan menengah, maka inovasi di bidang UMKM inilah yang menurut saya perlu kita dorong. Dalam penelitiannya, Pak Yufra telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pelaku UMKM Malang Raya, dan bahkan Atase Perdagangan RI di Malaysia. Yang terakhir ini bertujuan untuk menghubungkan para pelaku UMKM Kabupaten Malang dengan potential buyer di Malaysia. Kini, dengan diraihnya gelar guru besar, Prof. Yufra berkomitmen untuk selalu berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuannya dan juga passion-nya. Saya menerima gelar ini dengan rendah hati dan tekad untuk terus berkontribusi pada dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Universitas Machung. Dan gelar ini bukanlah puncak karir, tapi menurut saya adalah sesuatu titik yang penting dalam perjalanan karir saya untuk dapat berperan sebagai pembina baik bagi mahasiswa maupun para dosen muda untuk berkembang mencapai puncak karir mereka.